Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rangkaian rahmat nikmat untuk kita semua. Alhamdulillah pula kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah, tepatnya pada tanggal 28 Zulqa'dah 1442 Hijriah. Rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, insyaallah akan kita bawa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah. Harapan kita bahwa Jumat kali ini adalah Jumat yang terbaik di antara sekian banyak Jumat yang sudah kita lewatkan. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidal Anbiya wal Mursalin. Mudah-mudahan kita yang sering mengucapkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai umatnya, sudilah kiranya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis Nabi yang memberikan tuntunan untuk kita semua dengan memperbanyak sholawat. Mengisi waktu yang luang dari tempat kerja sampai kemari, alangkah lebih baik diisi dengan mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, orang yang melazimkan ini satu kali ucapan sholawat, maka Allah balas dengan 10 kebaikan. Banyak sekali fadilah-fadilah keutamaan dari membaca sholawat. Dan memperbanyak membaca sholawat termasuk juga
bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Bukhari menyampaikan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh langsung dari Imam Al-Bukhari, beliau menyampaikan hadis dari Abbas dengan bunyi nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali manusia melupakannya. Apa dua nikmat itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat. Yang kedua wal faragh, waktu yang luang. Nikmat sehat terkadang kita tidak merasa ini sebagai nikmat. Tapi bagi orang yang sakit, nikmat sehat itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Maka sedapat mungkin kita isi hari-hari ini mumpung masih sehat, digunakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ketika misalnya ada waktu luang, ada tasbih, berzikirlah. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau ada orang yang sudah tua renta, umurnya di atas 60 tahun, sudah sakit-sakitan, baru ia pegang tasbih, kita pasti mengatakan dia sudah wajar. Kenapa? Sudah banyak nikmat Allah yang ia pakai. Kalau kita bandingkan kepada Rasulullah, berarti jatah umur hanya sekedar 3 tahun lagi. Itu pun kalau sampai. Kalau di usia itu pun dia tidak mau, berarti nikmat sehat yang selama ini ia belum syukuri. Jadi jangan pula menunggu sakit baru kita bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wal faragh, waktu yang cukup luang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah berikan kita saat ini sehat, badan sehat, pekerjaan yang alhamdulillah, masih bisa berjumpa dengan istri dan anak kita, istri dijaga, anak dijaga, tapi juga belum mau sholat. Terkadang miris kita kalau kita bandingkan dengan profesi yang lain. Banyak dalam kehidupan dunia nyata, dia rumah tidak punya, berjumpa sama istrinya pun jarang. Itu pun hanya di pinggir jalan. Ketika ia rindu sama anaknya, tak bisa terkadang memeluknya. Supir banyak itu. Untuk melepas rindunya itu anaknya udah nunggu-nunggu. Habis itu ia kecup, dikasih kresek plastik. Tapi di tengah-tengah kesibukannya, kalau dia mampir di pom bensin, kalau ia mampir kadang di musola, dia tidak punya rumah. Dia tidak punya banyak waktu dengan anak istrinya. Tapi masih sempat dia menempelkan keningnya ke lantai dalam rangka bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita apalagi yang kurang? Bekerja di sini, mencari nafkah di sini, bisa berjumpa dengan anak istri kita. Tidak mau juga bersyukur dalam bentuk mengerjakan perintah Allah, sholat. Ingat, suatu saat pasti Allah akan tanya. Terkadang miris kita menjawab, Pak, ayolah sholat. Pak, ayolah kita mendengarkan majlis ta'lim. Dengan lantang, maaf Pak Ustaz, saya tidak ada waktu. Maaf Pak Ustaz, saya sibuk.
Waktu itu bukan milik kita. Waktu itu milik Allah. Kalau Allah katakan panggil, Allah perintahkan malaikat Israil, cabut, mati. Jangan berkelah. Jangan coba-coba tipu Allah dengan bahasa-bahasa kita yang tak pantas, tak berakhlak, tak beradab kepada Allah. Pak, sebentar Pak, sholat itu 5 menit, 10 menit. Mau Pak Ustaz lagi sibuk nih. Wal asri, sampai Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Waktu itu adalah hak veto. Waktu itu berada pada genggaman Allah. Allah yang mengatur waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fi ma'abna." Besok di hari kiamat kaki kita ini tidak bisa melangkah kecuali kita sudah selesai 4 pertanyaan. Apa yang pertama ditanya oleh Allah? An umrihi fi ma'abna. Umur sudah kemana kau pergunakan? Mengapa tidak nikmat sehat? Mengapa tidak nikmat harta, benda yang ditanya oleh Allah? Mengapa umur? Karena umurlah yang pertama kali Allah berikan kepada kita. Umurlah yang pertama kali Allah berikan ke jasad kita. Itu tidak gratis. Ada orang barat mengatakan tidak ada makan siang gratis. Umur yang Allah berikan ini pun tidak gratis. Suatu saat Allah akan pinta, Allah akan tuntut kemana dipergunakan. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini arif dan bijaksana, menggunakan nikmat sehat, panjang umur, jangan ada bahasa hilah, jangan ada bahasa tipu-tipu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.